Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Imanda Ramadhani dengan NIM 1202110 dari Prodi Teknik Sipil KOS RA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Mekanika Tanah 1. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Permukaan bumi dikenal sebagai permukaan yang kasar. Hal ini terjadi karena muka bumi memiliki relief. Relief-relief ini memiliki bentuk berbeda dengan ukuran yang berbeda pula. Sesar atau patahan secara geologi adalah sebagian bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya. Diastropisme adalah suatu gerakan pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma yang membentuk relief muka bumi. Hal ini berbeda dengan vulkanisme, yang merupakan kegiatan tenaga endogen dari dalam bumi yang dipicu oleh pergerakan magma yang membentuk gunung berapi. Diastropisme misalnya terjadi pada pelipatan dan patahan akibat pergerakan lempeng tektonik bumi. Semua proses yang memindahkan, meninggikan, atau membangun bagian dari kerak bumi termasuk bagian dari diastropisme. Proses diastropisme ini meliputi 1. Orogenik yang melibatkan pembangunan gunung melalui pelipatan kerak bumi, misalnya pembentukan pegunungan Himalaya akibat pelipatan di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Yang kedua adalah proses epirogenik yang melibatkan pengangkatan atau pelengkungan sebagian besar kerak bumi. Yang ketiga ada gempa bumi yang melibatkan pergerakan dari lempeng tektonik. Yang keempat, ada gerakan-gerakan horizontal lempeng kerak yang bergerak bergeser melewati satu sama lain. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Peta merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi. Sedikit banyak jika dibandingkan dengan peta pada umumnya, peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi, sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Macam-macam peta geologi. Yang pertama ada peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua ada peta singkapan. Peta singkapan merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga ada peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holozen. Yang keempat ada peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima ada peta isotek. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam ada peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang terakhir ada peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Pertanyaan ketiga, jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Secara umum, siklus batuan berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk
jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari. Kemudian partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses litifikasi, yakni konversi menjadi batuan. Jenis-jenis batuannya antara lain batuan beku, yang terdiri dari satu batuan apung, biasa ditemukan di sungai, berbentuk dari pendinginan magma dengan gelembung gas. Batu ini biasanya digunakan untuk menyembuhkan kaki pecah-pecah, mengamplas kayu, serta media tanam bunga anggrek. Yang kedua ada batu granit. Batu granit yang biasanya ditemukan di pinggir sungai, dasar sungai, serta pinggir pantai, proses terbentuknya dari pendinginan magma yang lambat di bawah permukaan bumi. Biasa digunakan sebagai bahan bangunan, batu nisan, hingga bahan pembuatan patung. Yang ketiga ada batu basalt. Batu basalt yang bersifat keras dan masif, serta terdiri atas piroksin, mineral gelas vulkanik, dan plagiokas. Proses terbentuknya ialah dari pendinginan lava dengan kandungan gas, namun gasnya sudah menguap. Manfaatnya antara lain sebagai bahan baku industri poles hingga bahan bangunan untuk gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah batuan sedimen. Jenis batuan selanjutnya ialah batuan sedimen yang berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Nama lainnya ialah batuan endapan. Proses endapan ini sendiri bisa terjadi karena materi air, angin, maupun gletser. Pertanyaan terakhir adalah, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Proses pembentukan tanah atau proses pelapukan pada batuan. Proses ini terjadi ketika air dan udara masuk ke dalam batuan. Proses merembesnya batuan akibat air akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Selanjutnya, batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil yang kemudian akan tumbuh akar dari tumbuhan kecil tersebut yang akan masuk ke dalam batuan dan perlahan akan menghancurkannya. Lantas, batuan yang hancur akan menjadi unsur mineral yang membentuk tanah. Hancurnya batuan akibat akar tumbuhan akan membentuk tanah yang humus atau subur. Tanah yang subur akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur sangatlah lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.